gimana sih Islam mengajarkan seorang anak terhadap orang tuanya? Ini tidak bisa dibalas dengan apapun termasuk oleh seorang anak. Kaitan dengan apa yang harus dilakukan, pertama dia harus tahu kedudukan orang tuanya di sisi Allah seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dana Mustadhafin, menghormati, memuliakan orang tua adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama, malah diwajibkan dalam agama. Nah, momen Ramadan ini adalah momen yang sebaiknya kita kembali merujuk kepada aturan ajaran agama, memuliakan orang tua. Nah, kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang memuliakan orang tua bersama Ustadz Ahmad Fuad Al-Hadi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, taqabbalallahu amalakum. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini lebih semarak dengan hadirnya antum di studio Dana Mustadhafin. Ya, Ustadz, dewasa ini kan orang tidak bisa lepas dari handphone. Semua bangun tidur dia assalamualaikum dengan handphone. Tidur pun assalamualaikum dengan handphone. Nah, artinya dengan handphone itu tidak bisa lepas. Jadi komunikasi pun juga melalui handphone. Jadi juga ketika dia ingin seorang anak berkomunikasi dengan orang tua, cukup dia assalamualaikum, Pak, transfer uang dong. Tidak ada. Nah, ini gimana sih Islam mengajarkan seorang anak terhadap orang tuanya? Ya, saya juga ucapkan kepada pemirsa Dana Mustadhafin, taqabbalallahu amalakum. Semoga Allah terima semua puasa dan ibadat pemirsa dan kita semua. Kaitan dengan bakti kepada kedua orang tua, tentunya ya cukup prihatin. Mungkin kita pun juga dulu sama, bahwa kepekaan kita kepada orang tua itu berdasarkan ya semacam kebutuhan. Bagaimana tadi contoh minta transfer, ataupun ketika kita sakit kita ingat orang tua, ketika kita butuh kita ingat orang tua. Tentunya hubungan seperti ini bukan hubungan yang diminta oleh Tuhan, karena kaitan dengan orang tua itu dikaitkan dengan syukur. Bahkan hierarki syukur itu setelah Allah orang tua. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepada aku dan kedua orang tuamu. Sebelum guru, sebelum yang lain, orang tua harus terlebih dahulu. Ini menunjukkan pentingnya seseorang menyadari bahwa posisi kedua orang tuanya itu besar di hadapan Allah. Bahkan seorang sahabat ketika bertanya tentang upaya ingin membalas budi orang tuanya, Nabi katakan satu hal yang tidak mungkin, terlebih seorang ibu. Apapun yang dilakukan anak, jasa sebesar apapun yang dipersembahkan kepada orang tuanya tidak akan sebanding saat ibu melahirkan seorang anak. Dalam riwayat dikatakan bahwa seandainya rasa yang dirasakan seorang ibu saat melahirkan ditimpakan kepada suaminya atau orang laki-laki, maka dia akan meninggal dunia saat itu. Tapi apa yang menyebabkan seorang ibu bertahan? Karena cintanya besar kepada yang akan dilahirkan. Nah, kekuatan cinta inilah yang menjadikan modal si ibu bertahan dan mampu menjadikan rasa sakit menjadi tawar. Ini tidak bisa dibalas dengan apapun termasuk oleh seorang anak. Kaitan dengan apa yang harus dilakukan, pertama dia harus tahu kedudukan orang tuanya di sisi Allah seperti apa. Walaupun orang tuanya non-muslim. Walaupun orang tuanya itu bukan seiman misalnya. Di dalam surat Luqman dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku, ya,
Dan apa yang engkau harus lakukan, fala tuti'huma, jangan taat, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dia di dunia dengan baik. Ini untuk orang tua yang non muslim dan zalim gitu loh. Itu harus diberikan penghormatan, kemuliaan. Bagaimana orang tua yang memiliki perhatian besar sehingga dia rela, istilahnya kalau di Betawi bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk kebaikan anaknya, maka sudah barang tentu seorang anak harus menunjukkan baktinya, sumbangsihnya, perhatian yang besar. Tidak cukup dengan WA, tidak cukup dengan sapaan via telepon, karena ini cuma wasilah. Tujuannya adalah Anda harus mendekat, bersimpuh, ya, mencium kedua tangannya, dan juga menatap mereka, memberikan senyuman. Itu yang diinginkan, dan agama menganjurkan seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita melihat tadi yang antum sampaikan bahwa dia tingkatannya itu dia setelah bersyukur kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Nah sekarang ini kan kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, Ustaz. Nah bagaimana kita memanfaatkan bulan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat dan semuanya ini untuk mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua kita? Ada dua bentuk ya, ataupun dua jenis, ataupun ada orang tua yang seorang anak masih memiliki kedua orang tuanya, bagaimana sikapnya dan perilakunya, dan ada seorang anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, bagaimana yang dia harus lakukan. Tentunya perhatian lebih besar ya, seorang anak kepada kedua orang tuanya melebihi kepada istrinya. Ketika dia seorang suami, dia harus memberikan, artinya nafkah. Misalnya dia ada kelebihan atau dia memiliki rezeki berbentuk materi, maka orang tua yang dia harus berikan prioritas. Dan itu kalau misalnya masih hidup, dia juga harus silaturahmi, kunjungan kalau memang memungkinkan. Ya. Ada satu orang, dia selalu setiap pagi harus berkunjung kepada kedua orang tuanya atau ibunya sebelum dia melakukan apapun. Ini satu amal yang luar biasa yang agung. Ada yang mampunya seminggu sekali, ada yang sebulan sekali dan sebagainya. Nah kalau untuk yang meninggal, apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan adalah semua amal yang dia lakukan di bulan Ramadan, dia persembahkan kepada kedua orang tuanya. Bahkan doa ta'kib salat yang dianjurkan dibaca di bulan Ramadan. Ahlul Bait punya stok doa luar biasa ya, di bulan Rajab ada bacaannya, ta'kib salatnya, dan juga di bulan Ramadan. Pertama doa yang diucapkan dan dipinta oleh seorang hamba kepada Tuhannya sebelum yang lain, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah sukacita, kegembiraan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ahlul kubur. Nah, ahlul kubur yang paling utama untuk seorang anak yang sudah ditinggal kedua orang tuanya siapa? Ya kedua orang tuanya. Sehingga dia harus memberikan itu doa, dan dia harus juga berniat semua yang dia lakukan ini pahalanya untuk kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Ihsan tidak terbatas hanya sebatas fi alamid dunya, tapi dia akan berlanjut ke alam barzakh. Orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya kedua orang tuanya, berharap walaupun tidak diniatkan, tentunya otomatis anak yang soleh akan mengirimkan, otomatis masuk saldo. Tapi ketika anak itu memberikan ataupun meniatkan amalnya, itu berbeda dengan secara otomatis tadi, sehingga nilainya berbeda tentunya. Baik itu sedekah, karena dianjurkan, kata Nabi, bantulah orang ya di bulan Ramadan ini untuk berbuka walaupun satu butir kurma atau separuhnya. Itu untuk menunjukkan bahwa kurs yang dipakai Nabi sengaja pakai separuh agar kita tidak punya alibi mengatakan, oh saya tidak mampu ya Rasul. Masa satu butir kurma atau separuhnya kita nggak mampu?
Masa kita tidak bisa memberikan satu misalnya gorengan ya, entah itu bakwan atau apa, masa kita tidak bisa memberikan segelas air gitu, masa tidak mampu. Nah ketika itu dilakukan di bulan yang penuh berkah ini, pahalanya berlipat ganda. Lalu apa yang ketika dapat keuntungan besar dari pahala yang berlimpah untuk seorang anak? Ya Allah, aku serahkan pahala ini untuk kedua orang tuaku, berikan mereka kegembiraan. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Ya Allah, masukkan kesukacitaan, kegembiraan buat orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal gembiranya pakai apa? Kan kita nggak mungkin ngasih cuma sekuntum bunga ditaruh di atas pusaranya lalu dia gembira. Apa yang diharapkan orang yang telah meninggal? Transfer amal, gitu. Hadiah yang berbentuk spiritual, yang memiliki ruhaniyah di dalam tindakan, baik itu bacaan Quran, baik itu sedekah, baik itu qiyamul lail atau linangan air mata di malam hari, semuanya punya nilai. Ingat ya, semua kebaikan termasuk keburukan sekecil apapun punya nilai. Apa dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah, Quran menggunakan istilah dzarrah. Dulu diterjemahkan biji sekarang ternyata ada yang lebih kecil dari atom, baik itu neutron, baik itu proton dan sebagainya, apapun lah bentuknya, sekecil apapun pasti punya nilai. Bagaimana yang sekecil, yang menurut kita kecil, lalu dilakukan di bulan Ramadan, yang semuanya dilipat gandakan, lalu membesar, lalu kita tidak ingin kita berikan kepada kedua orang tua kita khususnya, gembiranya luar biasa orang-orang. Kenapa? Karena ini mereka butuhkan, dan mereka juga ingat ya, orang-orang yang telah di barzah itu bukan mati. Sebetulnya nggak ada yang mati kan, setelah masuk ke alam barzah ya hidup tapi di alam lain. Apa bukti mereka hidup? Adanya pertanyaan. Gitu. Nah mereka itu hidup, terlebih orang tua. Dalam riwayat orang tua itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, artinya silahkan Anda bisa menerima atau tidak. Ini riwayat mengatakan bahwasanya mereka itu dapat izin di bulan di setiap minggu malam Jumat khususnya berkunjung ke rumah, gitu. Ada yang kembali ke alam barzah gembira, ada yang sedih. Ketika dia melihat anaknya ternyata ahli maksiat, mereka bersedih dan gak akan kepingin kembali ke rumahnya. Tapi ketika melihat anak-anaknya berbakti dengan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, amal soleh, mereka bahagia. Terlebih di bulan Ramadan. Ini bulan di mana orang-orang yang di alam barzah, mereka bahagia dengan hadiah yang begitu banyak. Dan hadiah yang paling ditunggu oleh orang yang telah meninggal dunia adalah hadiah yang dipersembahkan oleh anak-anaknya. Ya, jadi Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk kita atau siapapun ini untuk menunjukkan kebaktian kita kepada orang tua kita, baik itu mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Ya, jadi kita harus banyak-banyak memanfaatkan Ramadan ini untuk membahagiakan mereka. Gitu mungkin Ustaz ya. Mungkin terakhir Ustaz, antum pesan apa yang kira-kira yang bisa antum sampaikan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini sekaitan dengan orang tua? Ya, ini pesan juga bukan untuk mereka yang statusnya sebagai anak ya, tapi untuk kita semua. Artinya untuk orang tua yang telah meninggal dunia pun mereka juga harus melanjutkan bakti. Dan saya lupa tadi, termasuk bakti kepada orang tua adalah berkunjung kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Ya, itu juga sangat berpengaruh gitu. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasak ada makanan yang nikmat, dia suruh bagikan ke rumah teman-teman istrinya, yaitu teman-teman Khadijah, gitu. Artinya yang orang tua lakukan, walaupun ini tadi contohnya bukan kaitan dengan orang tua tapi yang telah meninggal, artinya sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, baik dia ketika Ramadan memberi kepada fulan, alangkah baiknya si anak juga melanjutkan
apa yang dilanjutkan orang tuanya gitu. Pesan saya bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana semua rahmat dan kebajikan Allah persembahkan kepada kita. Nilai-nilai kebaikan yang tadinya kita kotori dengan maksiat, tapi sedikit demi sedikit kita telah hilangkan dengan puasa, dengan qiraatul Quran. Kebajikan yang indah dan menjadikan jiwa semerbak, sehingga ketika muncul itu bunga yang tadinya kuncup lalu merekah, mengeluarkan wewangian yang menyejukkan ataupun enak untuk dipandang dan dirasakan, maka kepada siapa bunga ini kita persembahkan? Tidak ada yang lebih utama menurut Allah. Anishkurli wali walidai. Persembahkan juga kepada kedua orang tua kita. Perhatian, ungkapan kasih sayang. Yang masih punya orang tua, duduklah bersimpuh di hadapan ibunya. Minta maaf akan dosa yang pernah dilakukan atau kelalaian selama hidup. Yang tidak telah ditinggal kedua orang. Bersimpuhlah di depan pusaranya. Hiburlah mereka dengan kasih sayang dan doa. Dan semoga ini memberikan pengaruh kembali kepada orang yang berpuasa, khususnya anak-anak yang soleh, yang ingat kepada kebaikan kedua orang tuanya. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Fuad. Ya. Pemirsa dan Ustaz Afin, ya kita sudah sama-sama menyimak bagaimana Al-Quran dan agama ini sangat memperhatikan kita untuk menghormati, memuliakan orang tua. Jadi posisinya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fuad, bahwa mensyukuri Allah kemudian orang tua. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk kita berikan kepada orang tua kita kecuali rasa syukur kita. Syukur itu dengan segala macamnya. Ketika kita punya harta, kita berikan kepada orang tua. Ketika mereka masih hidup, ketika mereka sudah meninggal, kita hadiahkan, niatkan sedekah-sedekah kita untuk kedua orang tua. Dan yang terutama adalah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.